Namo Mitofo adik-adik semuanya. Hai, selamat datang adik-adik semuanya di Sekolah Minggu Buddhis Online Wihara Gurudarma. Kembali lagi bersama Cici Emily. Nah adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, Cici mau nanya dong, kabar kalian gimana nih? Semoga semuanya selalu baik-baik aja ya. Adik-adik yang baik, hari ini kita akan belajar tentang Candi Borobudur. Wah, adik-adik semua jelas tahu dong ya Candi Borobudur itu apa. Tapi, bagaimana ya sejarah Candi Borobudur itu? Maka dari itu, yuk kita sama-sama memperhatikan sekolah minggu pada hari ini. Dan juga kita semua menyiapkan diri kita untuk memulai pagi ini dengan bahagia. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi ini, marilah kita semua menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti puja bakti terhadap Sang Buddha. Adik-adik diminta untuk duduk rapi dan sopan agar puja bakti dapat berjalan dengan baik. Wenxun. Namaskara. Wenxun. Marilah kita menyanyikan Gata Pendupaan.
Adik-adik, mari kita melafalkan Namo Sakya Muni Buddhaya sebanyak 3 kali. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Ratnatrayaya Namo Aryawalokiteswaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Om Sarva Abhaya Sunadasya Namo Sukdewe Mama Aryawalokiteswara Garbha Namo Nilakanta Mahabhadra Sami Sarvata Subham Ajeya Sarva Nama Warga Mahadatu Tadyata Om Awaloke Lokite Karate Hari Mahabodhisattva Sarva Saramala Mahadayam Kuru Karman Kuru Wijayati Mawijayati Dara Darin Suraya Cala Mama Brahmara Mukti Ehi Cinta Masam Prasali Basam Presaya Hulu Mala Hulu Hila Sara Siri Suru Bodhaya Maitreya Nilakanta Darsinina Payamana Swaha Sidaya Swaha Mahasidaya Swaha Sidayogeswaraya Swaha Nilakanta Swaha Varanaya Swaha Simhasira Mukaya Swaha Sarva Mahasidaya Swaha Cakrasidaya Swaha Padmahastaya Swaha Nilakanta Wikaraya Swaha Mahasisankaraya Swaha Namo Ratnatrayaya Namo Aryawalokiteswaraya Swaha Om Siddhantu Mantra Padaya Swaha Namo Bhagavate Vaisarja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Baisaja Samugate Swaha Namo Bhagavate Vaisaja Guru Vaidurya Pravarajaya Tathāgataya Arhate Samyak Sambuddhaya Tadyata Om Baisaja Samugate Swaha
budaya. Tadiata om baik saja samugate swaha. Tadiata om gate param gate parasam gate bodhi swaha. Tadiata om gate param gate parasam gate bodhi swaha. Tadiata om gate param gate parasam gate bodhi swaha. Gata pelimpahan jasa. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci. Para Buddha membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir penghidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Wen Xun. Namaskara. Wen Xun. Halo semuanya, hari ini kita akan mendengarkan lagu Borobudur. Yang tahu lagunya, kita nyanyikan bareng yuk. Ketika melihat
anak Buddhis di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Apa kabar nih kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Cici Feve senang bisa memiliki kesempatan untuk belajar dan sharing Dharma bersama dengan kalian semua. Semoga adik-adik juga selalu semangat untuk ikut sekolah minggu ya. Dan tentunya berbuat kebaikan. Hari ini Cici mau ajak kalian semua jalan-jalan virtual nih. Ayo, siapa yang pengen ikutan? Mau jalan-jalan kemana ya kita? Kali ini kita mau jalan-jalan ke Candi Borobudur. Yuk! Nah, inilah pemandangan Candi Borobudur adik-adik. Siapa yang pernah pergi langsung ke Candi Borobudur? Wah, bagus sekali ya jika kalian pernah menginjakan kaki langsung ke sana. Tapi bagi adik-adik yang belum pernah pergi, jangan sedih ya. Sekarang Cici ajak jalan secara virtual dulu. Oke? Nah adik-adik sekalian, Candi Borobudur ini memiliki 10 tingkatan. 10 tingkat ini terdiri dari 6 tingkat berbentuk bujur sangkar, 3 tingkat berbentuk bundar melingkar, dan sebuah stupa utama sebagai puncaknya. Candi Borobudur bukan hanya menjadi kebanggaan umat Buddha saja, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia karena merupakan candi Buddhis terbesar di dunia. Kalian tahu Candi Borobudur ada di mana letaknya? Iya, Candi Borobudur terletak di Kota Magelang di Jawa Tengah. Candi Borobudur didirikan bersama-sama oleh umat Buddha sekitar tahun 750 pada masa pemerintahan dinasti Shailendra di bawah pimpinan Raja Smaratungga. Candi ini merupakan bukti sejarah perkembangan agama Buddha di Indonesia. Nah, ketika mendirikan Candi Borobudur ini, Raja Smaratungga dibantu oleh arsiteknya yang berasal dari India yang bernama Gunadarma. Candi ini luar biasa besar ya adik-adik. Diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 75 tahun untuk menyelesaikannya. Candi Borobudur awalnya dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntun manusia terbebas dari nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Adik-adik tahu tidak? Kalau zaman dahulu, orang-orang menyebut Candi Borobudur bukan dengan nama Borobudur, tetapi dengan nama Dasa Bumi Sambara Budara. Artinya apa ya? Dasa Bumi Sambara Budara artinya adalah Bukit 10 Tingkatan Bodhisattva. Jadi 10 tingkatan di Candi Borobudur ini melambangkan 10 kesempurnaan atau dasa parami yang harus dimiliki oleh seorang bodhisattva untuk mencapai kesempurnaan menjadi Buddha. Nah, kalau kita lihat secara mendetail, di sepanjang dinding Candi Borobudur ini ada gambar-gambarnya ya adik-adik. Nah, ini dinamakan relief. Relief adalah ukiran pada dinding candi yang berisi cerita. Candi Borobudur memiliki 2.672 relief, 504 arca Buddha, dan 73 stupa. Wah, luar biasa ya. Yang lebih luar biasanya lagi adalah tidak seperti candi lainnya yang dibangun di atas tanah datar. Konon, Candi Borobudur dibangun di atas bukit dengan ketinggian 265 meter dari permukaan laut dan 15 meter di atas dasar danau purba yang telah mengering. Adik-adik sekalian, Candi Borobudur dibagi menjadi 3 tingkatan spiritual, yaitu Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Seperti kehidupan Sang Buddha Gotama
yang rela meninggalkan kemewahan hidupnya sebagai seorang pangeran untuk menjadi seorang petapa demi mencapai pencerahan sempurna. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tingkat Kamadhatu. Tingkat Kamadhatu adalah tingkat paling bawah yang merupakan bagian kaki Candi Borobudur. Tingkat Kamadhatu menggambarkan kehidupan manusia yang masih dikuasai oleh nafsu keinginan. Nah, relief-relief yang ada di tingkat Kamadhatu ini menjelaskan tentang Karma Wibangga Sutta atau hukum sebab akibat dalam kehidupan manusia. Setiap perbuatan baik dan buruk yang seseorang lakukan pasti akan mendapatkan buah karmanya. Yuk, sekarang kita naik ke tingkat berikutnya, yaitu tingkat Rupadhatu. Tingkat Rupadhatu adalah tingkatan kedua yang merupakan bagian tubuh Candi Borobudur. Tingkat Rupadhatu menggambarkan kehidupan manusia yang mulai meninggalkan keinginan nafsu duniawi. Nah, relief-relief yang ada di tingkat Rupadhatu bercerita tentang kisah hidup Buddha Gotama, kisah-kisah Jataka, dan kisah-kisah para bodhisattva. Relief-relief ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita bertindak agar bisa terbebas dari penderitaan. Nah, 3 tingkatan yang berbentuk bundar ini adalah tingkat Arupadhatu. Tingkat Arupadhatu melambangkan kehidupan suci dan kebahagiaan sejati atau nirwana. Nah, kalau di tingkatan ini sudah tidak ada lagi relief ya adik-adik, tetapi terdapat banyak stupa. Di tingkat Arupadhatu ini, kita diingatkan kembali perjuangan Buddha Gotama mencapai pencerahan sempurna. Nah, kita sekarang sudah sampai di puncak Candi Borobudur nih adik-adik semuanya. Dari perjalanan ini, kita bisa belajar apa sih adik-adik? Ketika kita berdiri di puncak Candi Borobudur ini, kita diingatkan kembali bahwa kita semua bisa kok terbebas dari kekotoran batin yang menyebabkan penderitaan. Caranya bagaimana ya? Caranya adalah dengan bersungguh-sungguh melatih diri dan menghindari diri dari perbuatan jahat, memperbanyak perbuatan baik, dan mensucikan hati dan pikiran kita. Karena ini adalah ajaran para Buddha. Dengan sungguh-sungguh mempraktekkan Dharma, semoga kita bisa mencapai tingkat tertinggi seperti pada Candi Borobudur ini, yaitu kebahagiaan sejati atau nirwana. Itulah makna dari 3 tingkatan Candi Borobudur yang harus selalu kita renungi. Kita bangga sekali ya adik-adik memiliki Candi Borobudur, tetapi kalian tahu tidak kalau Candi Borobudur itu dulu pernah terkubur dan dilupakan oleh orang loh? Kenapa ya? Pada tahun 1006, Candi Borobudur itu terkubur abu vulkanik akibat letusan Gunung Merapi. Terus kok bisa ditemukan kembali? Gimana ceritanya? Jadi sekitar tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles yang waktu itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris di Pulau Jawa menemukan Candi Borobudur ini. Waktu itu Candi Borobudur ditutupi oleh lebatnya pohon hutan belantara. Sejak saat itu, Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran atau perbaikan kembali. Proyek pemugaran terbesar dilakukan kurun waktu 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Indonesia dan UNESCO. Nah, Borobudur ini masuk dalam daftar situs warisan dunia loh adik-adik. Nah, adik-adik yang baik, jika suatu hari nanti kalian memiliki kesempatan untuk bisa berkunjung langsung ke Candi Borobudur, Cici ingin mengajak kalian semua untuk menjaga kelestariannya nih. Jika kita memiliki keyakinan yang kuat terhadap Triratna, maka kunjungan kita ke Candi Borobudur akan lebih bermakna, bukan hanya sebagai rekreasi biasa. Kita bisa menghimpun kebajikan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Ketika berada di Candi Borobudur, jagalah kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sambil makan atau minum ya adik-adik. Kemudian patuhi aturan yang telah ditentukan. Jangan mencoret-coret atau menyentuh
apalagi sampai menginjak-injak stupa ya adik-adik. Sentuhan dan injakan secara terus-menerus bisa menghilangkan relief dan ornamen yang ada pada dinding candi dan bisa membuat pondasi candi menjadi semakin rusak. Nah, sebagai umat Buddha yang baik, ketika kita berkunjung ke Candi Borobudur, maka gunakanlah kesempatan ini untuk menghimpun kebajikan. Renungi ajaran Buddha dan bertekadlah untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Bukan hanya berfoto-foto saja ya adik-adik. Nah, demikianlah yang bisa Cici sampaikan untuk hari ini. Semoga bisa menambah pengetahuan adik-adik semuanya ya. Sampai ketemu lagi adik-adik semuanya. Namo Amitabha. Adik-adik yang baik, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Ambil sikap duduk bermeditasi yang baik. Tegakkan badan kita dan atur nafas kita perlahan-lahan. Sadari setiap nafas yang masuk dan nafas yang keluar. O Buddha yang Maha Mulia, setelah aku mengetahui tentang Candi Borobudur, semoga aku bisa selalu mengingat ajaran dan semangat-Mu. Semoga aku bisa mencapai kebahagiaan sejati dan terbebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk berbahagia. Swaha, swaha, swaha. Oke adik-adik sekalian, setelah tadi kita jalan-jalan virtual ke Candi Borobudur, sekarang kita akan belajar bersama untuk membuat stupa. Eits, tenang aja, cara buatnya bukan dari batu kok, tapi kita akan menggunakan kertas karton. Nah, cara pembuatannya kita simak sama-sama ya.
Tada! Inilah hasil stupa yang sudah kita buat bersama. Kalian bisa membuat lebih dari satu stupa dan disusun sesuai dengan kreasi kalian, seperti contoh yang kalian lihat sekarang ini. Nah adik-adik, gimana nih? Adik-adik sudah memperhatikan materi hari ini dengan baik dong ya? Yeay, bagus banget nih adik-adik semuanya. Namun, kita selesai sampai sini dulu ya. Adik-adik, jangan lupa untuk membandingkan tugas dan aktivitas yang diberikan hari ini. Setelah itu, dikumpulkan di Google Classroom Sekolah Minggu Wihara Buddha Dharma. Adik-adik semua, jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan kita semua. Cici Amelie pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye and have a great day semuanya. Namo Amitovo.